Di pembahasan tentang SSD ini akan ada dua video, yaitu tentang si SSD ini yang akan saya bahas tunggal. Yang kedua ada ini, pernah nggak sih teman-teman waktu pasang SSD ini berlaku untuk semua SSD sih, terus kalian dapat kecepatan di sekitar 200 MB aja, sementara dia di ininya nih di desain bungkusnya aja dia bilang kalau kecepatannya bisa sampai 400 sampai 500 MB. Pernah nggak? Nah, di situ saya akan bahas juga. Kalau teman-teman pernah lihat video tentang SSD VGen Platinum yang pernah saya bahas, saya menjelaskan di sana tentang sejarahnya. Kalau di sini gimana ya saya mau menjelaskan tentang sejarahnya? Saya cari sejarah tentang si SSD ini, siapa yang buat, terus juga dari kapan, itu nggak dapat. Bener deh, saya nggak dapat sama sekali sejarahnya tuh di mana dan pembuatnya siapa secara jelas gitu ya, nggak dapat. Tapi setelah saya cari dan lihat di sini, ternyata tuh ada tulisan Taiwan. Saya nggak begitu yakin ini produksi mana, cuman ya menurut keterangan di sini sih dia produksi dari Taiwan. Oke, jadi saya nggak bisa menjelaskan tentang sejarahnya, langsung aja ke performanya ya. Performanya di sini saya tes di motherboard AMD A320M punyanya ASRock ya, dan dia pakai SATA 3, dan di SATA 3 dapat kecepatan sekian. Oke, bisa teman-teman lihat kecepatannya hampir mirip sesuai klaim SSD pada umumnya, sekitar 500 MB dan 400 MB ya. Dan pastinya kecepatan bacanya lebih tinggi daripada kecepatan tulis. Terus karena minimnya informasi tentang SSD yang satu ini ya, tentang SSD ini kalau saya bilang sih, kalau ibaratkan mobil ini Avanza Xenia nih, yang ini ya, beda sama SSD lain. Yang SSD lain mungkin ya nggak selaku ini gitu loh. Kalau ini laku banget, bener laku banget penjualannya. Dia garansinya 3 tahun loh. Ada garansi 3 tahun loh di bungkusnya, coba ya lihat ya. Tuh, 3 years full warranty. 3 tahun untuk SSD 200 ribuan. Terus karena minim informasi, saya akhirnya cari informasi ke para pemakai dan juga penjual yang ada di daerah saya, dan yang mereka banyak sekali menjual SSD ini. Dan katanya sih yang paling bisa saya percaya sih, ada yang bilang ya, selama menjual dan menggunakan SSD ini, entah di konsumennya ataupun dipakai sendiri, sudah 2 tahun tidak ada masalah seperti kehilangan data atau apa gitu, belum ada. Malah dia pernah cerita kalau ada merek lain yang pernah terjadi hal seperti itu, dan malah mereknya itu merek bagus loh. Yang ini malah merek seperti ini bukan mereknya jelek sih, cuman ya terus terang saya kurang dapat informasi banyak, dan saya bilang mungkin masih merek abu-abu ya, saya nggak tahu jelasnya gitu. Kalau teman-teman tahu jelasnya seperti apa, silahkan komentar di bawah. Itu penting ya. Dan sebenarnya teman-teman, saya di sini beli dua SSD begini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini bungkusnya ada 2 ya. Saya beli 2 karena ya untuk keperluan komputer rakitan, dan begitu saya tes keduanya ya, khusus untuk video ini, keduanya ini saya tes, ini satunya udah dipasang, dan keduanya punya hasil kecepatan yang berbeda ya. Bisa teman-teman lihat di sini nih, kanan kiri keduanya berbeda. Dan teman-teman jangan heran kalau teman-teman lihat video ini saya dapat kecepatan di 500 MB ya, terus teman-teman beli SSD yang sama dan teman-teman dapat di sekitar 400-an, dan ya itu wajar. Walaupun teman-teman pakai motherboard yang sama, spek yang sama, semuanya sama, ya bisa jadi teman-teman dapat kecepatan segitu. Jadi nggak sama ya, per unitnya tuh nggak sama. Cuman kalau disamaratakan ya sekitar 400 sampai 500 MB gitulah normalnya. Kalau saya bilang sih ini sih worth it ya, di harganya di 200 ribuan, 120 GB itu untuk sebuah SSD itu sangat murah ya, dibandingkan teman-teman pakai hard disk untuk sistem. Kecepatannya masih jauh SSD, bisa 2 sampai 3 kali lipatnya ya dari kecepatan hard disk. Mungkin bisa 4 sampai 5 kali lipat gitulah ya kalau hard disknya agak-agak sakit ya kan. Hard disk itu kan di sekitar 100 MB ya. Kalau SSD di 400 sampai 500 MB itu kecepatan yang
berkali-kali lipat gitu lah, teman-teman akan dapat kecepatan yang enak ya. Jadi semurah-murahnya SSD saya tetap bilang kalau ini worth it, cuman saya lebih menyarankan dipakai di sistem aja ya, untuk yaitu kalau misalkan ada data yang langsung dia nih gagal fungsi, langsung hilang gitu ya, aman ya. Kalau hard disk sudah umum lah kita pakai untuk penyimpanan ya kan, dipakai perang gitu ya, nggak apa-apa. Nah untuk selanjutnya silahkan ditonton video ya setelah ini ya, tentang yang tadi saya bilang di awal. Saya akan bahas lebih lanjut di sana. Oke, dadah, jangan lupa subscribe.